Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa tadi Pak Haji menyempurnakan? Apa kan sudah sempurna semuanya ini? Apalagi yang harus disempurnakan. Kalau sudah sempurna nggak usah disempurnakan lagi ya? Atau gimana? Menyempurnakan. Belum sempurna apa? Insya Allah belum. Yang harus disempurnakan apa ini? Banyak. Kita senantiasa berharap dan senantiasa berupaya berikhtiar untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan takwa memaksimalkan segala potensi yang ada pada diri kita dengan dua tujuan. Yang pertama, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan upaya ini insyaallah kita sesungguhnya sudah berbekal yang terbesar dalam kehidupan ini untuk menuju rumah yang sesungguhnya, kampung halaman yang hakiki adalah Darul Akhirah insyaallah. Maka perintah Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Dalam rangka menyempurnakan tadi, mudah-mudahan kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan inilah insyaallah kita berusaha nanti mungkin membahas beberapa permasalahan yang terutama adalah yang berkait dengan kegiatan harian kita yang kadang-kadang boleh jadi karena terlalu terbiasanya kita dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita bisa lalai atau kadang-kadang kita bisa abai terhadap apa yang kita lakukan. Kalau saya boleh tahu dan boleh bertanya kepada Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, hari-hari kita melaksanakan sholat, hari-hari kita melaksanakan wudhu, betul Bapak Ibu? Maka pertanyaan yang paling mendasar buat kita, Bu, Pak, rukun sholat itu ada berapa Bapak Ibu? Kenapa kok malah pada tengah-tengah? Berapa Mas rukun sholat? Oh ada 6, alhamdulillah. Ada 6 gak apa-apa ya. Ada yang mau nambah? Oh, ada yang mau nambah? Ada yang mau nambah kata Pak Kiai, boleh silakan. Kenapa Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah saya bertanya ini? Karena rukun ini kan sesuatu yang pasti dan harus dikerjakan untuk sebuah ibadah. Jika rukun ini tertinggal, maka harus diganti. Jika tidak dilakukan rukun ini, maka gugur kewajiban itu dan batal ya Pak Haji ya Pak, tidak sah Pak ya. Maka harus diulangi, kan begitu. Artinya betapa pentingnya sebuah rukun. Nah jadi kenapa kita sampaikan dari rukun dulu sekali lagi, karena rukun ini maha penting. Jadi segala sesuatu mawajibah, sesuatu yang wajib yang harus berurutan, tidak boleh disaling mendahului, itu rukun. Jadi harus berurutan Bu, berurutan dalam rukun sholat yang terakhir ada tertib. Tertib itu adalah berurut dari yang pertama sampai terakhir, tidak boleh ditukar. Ini namanya rukun Ibu. Maka sekali lagi tidak boleh tertinggal rukun ini. Begitu ya. Berbeda dengan yang sunnah. Kalau rukun itu berarti hukumnya wajib. Wajib dalam definisinya adalah jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, sedangkan yang sunnah, apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan rugi Bu. Rugi jika tidak dikerjakan ya. Nah, sekarang kita bedakan mana yang sunnah, mana yang rukun di dalam mewudhu. Apa salat dulu di Pak Haji? Wudhu dulu ya, singkat saja untuk wudhu. Nah, sebelum kita masuk, kita tanya lagi, rukun wudhu ada berapa Bu? Biar tidak keliru ya. Dalam sholat, rukun jika tertinggal, tertambah atau terkurang, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang sunnah tidak dikerjakan, harus sujud tidak? Tidak, kan begitu. Itu yang membedakan Bu diantaranya ya. Kalau tidak disengaja Bu, tapi kalau disengaja batal sholatnya.
Nah, maka termasuk dalam wudu nih, agar tidak tertukar kita. Jangan-jangan ini rukun apa sunnah ya? Kalau tertinggal ini sujud sahwi apa enggak nih kalau sedang sholat gitu kan? Kalau ketika wudu, ini rukun bukan ya? Jangan-jangan nggak sempurna terus batal wudunya, nggak sah kan begitu. Jadi rukun wudu berapa Bapak Ibu? Masih ya seperti tahun yang lalu ya. Minimal 5 kali ya. Wah, Masya Allah, orang yang menjaga wudu itu kata Pak Kiai luar biasa Pak Kiai ya. Masya Allah, ini dijaga oleh Allah dalam berbagai hal. Hanya menjaga wudu luar biasa. Termasuk salah satunya yang membiasakan tidak membatalkan wudu itu Bilal bin Rabah ya Pak Kiai. Masya Allah, beliau senantiasa menjaga wudunya dan sampai akhir hayat beliau dalam keadaan bersih dan suci dari hadas. Wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar dengan mandi. Mandinya mandi apa? Oh, mandinya juga mandi besar. Mandi besar dengan mandi kecil berbeda ya Bu ya? Ya nanti kita bahas tahun depan. Nah sekarang yang wudu dulu. Sekali lagi, rukun wudu ada berapa? Ya ada segitu ya. Alhamdulillah. Allah itu kan memerintahkan wudu dijelaskan dalam Quran Bu. Allah perintahkan wudu di dalam Al-Quran, rukunnya hanya ada 4 Bu. Yang pertama adalah membasuh muka atau membasuh wajah. Mana batasan wajah? Wajah itu yang dimaksud adalah manakala kita berhadap-hadapan, yang paling nampak itu adalah wajah. Maka batasannya pertama, yang dimaksud wajah itu dari atas adalah tumbuhnya rambut. Ini wajah, ya, dari atas. Bergeser ke bawah sedikit, ke samping kiri kanan ada tumbuhnya, maaf, ini ada daging kecil di telinga. Ini batas wajah kiri kanan. Ya, di telinga apa namanya Pak Haji? Kuping, cuping. Saya baru tahu Pak Haji. Jadi yang kecil ini nih, tumbuh yang kecil namanya cuping, yang besar ini kuping. Nah, turun lagi ke bawah, tulang rahang. Ini tulang rahang. Turun lagi ke bawah, tulang dagu. Jadi ini yang dimaksud wajah Bu. Nah, maka ini pula yang menjadi batasan auratnya perempuan. Illal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Nah, ini wajah. Yang pertama adalah membasuh wajah. Ini rukun. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq faghsilu wujuhakum. Yang kedua tadi wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Kalau tadi membasuh, yang kedua membasuh, yang ketiga beda, bukan membasuh Bu, mengusap. Ru'usikum, ru'us itu kalau dalam bahasa Arab ro'is, ya ro'is itu artinya apa Bapak Ibu? Ro'is itu apa? Ya ro'is amsuriyah. Itu ro'is amsuriyah itu. Jadi ro'is itu kalau begitu apa artinya? Ro'sun itu kelapa. Kepala Bu ya. Oh, kalau begitu kepala itu biasanya dari mana Bu? Yang dimaksud kepala itu mana? Masa ini kepala? Berarti nanti kalau orang yang tidak punya kepala cuma ini doang. Kepala itu mana? Dari sini aja kepala. Kalau ini wajah ya. Kalau kepala ini berarti nanti orang yang dipotong kepalanya dari sini. Enggak bersandar Bapak Ibu. Kepala kan dari sini ya. Dari sini ke atas sampai kepala bukan? Kepala ya. Tapi kan tadi yang pertama sudah dikurangi dengan wajah. Wajahnya tadi dari mana? Dari sini sampai sini. Ya, jadi kepala di situ adalah batasan rambut karena bagian depannya sudah terbasuh dengan wajah kami. Yang terakhir adalah membasuh lagi. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Bukan sampai mata sapi Mas. Mata kaki. Sampai mata kaki. 4 Bu. Jadi kalau begitu yang berkumur-kumur hukumnya sunnah. Membasuh telapak tangan sunnah.
Membasuh telinga sunnah. Terus apa lagi Ibu? Hidung di apa? Hidung di apa hidung? Membasuh. Kalau membasuh begini ya Pak ya? Ya. Mengusap ya pantesan. Biasanya kan kita mengusap, celupkan begitu ya. Ya kan? Ya, yang benar adalah menghirup dan mengeluarkan air. Istinsyaq dan istinsyaq. Sudah begitu Ibu? Belum ya, makanya nanti kita cek. 4 ini yang rukun. Nah, lalu kok menurut ilmu fikih jadi 6? Jadi ya 6 ya Mas? Pak Ustadz 6 ya? Nah 6 lalu tambah apa? Oh, ada kaidah ilmu fikih Bapak Ibu. Yang pertama, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa abtara wa azlam. Yang pertama. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Tidak sah segala sesuatu jika tidak diawali dengan niat. Sebaik-baik niat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bu. Ini yang pertama. Jadi berapa tadi? Karena diawalinya dengan niat. Yang kedua tadi, yang 4 tadi sudah 5. Satu lagi apa ya? Satu lagi apa Bapak Ibu? Berdoa. Dapat berpres. Ayo, satu lagi apa yo? Apa Bu? Boleh diselang-seling nggak? Boleh diselang-seling nggak tadi kata Pak Yaya yo? Itu dia. Harus berurutan dalam bahasa fikih disebut dengan tertib Ibu. Maka yang keenam adalah tertib. Jadi niat dan tertib itu tidak tercantum dalam Al-Quran Bu. Ya, rukun wudu jadi sempurna 6 itu karena ada kaidah fikih. Itu ada hebatnya fikih Bu. Karena tidak sah sebuah kegiatan jika tidak diawali dengan niat. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Yang pertama kita awali dulu dengan niat. Niat diucapkan di dalam hati. An-niyatu fil qalbi qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Nah, kaidahnya dengarkan sekali lagi ya. An-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Qasdu syai'in, menyengaja melakukan sesuatu, muqtaranan bi fi'lihi, tanpa jeda, langsung berurutan dengan melaksanakan kewajiban atau melaksanakan sesuatu itu. Nah, seperti Pak Haji mau minum. Pak Haji mau minum, dipegang minumnya, mengucapkan doa bismillah tanpa jeda, langsung minum. Nah, itu namanya niat. Tanpa jeda. Jadi kalau ibu dari rumah berniat, itu baru niat mau, bukan niat melaksanakan ya. Baru mau, niat mau melaksanakan, namanya ngazam atau bercita-cita. Kalau niat melakukan ya pada saat itu, gitu ya. Kita itu kebanyakan menginginkannya, ingin melakukan yang sangat minimalis, mendapatkan yang maksimalis. Ya enggak Bu? Kalau bisa ibadah itu yang minimal saja, tapi dapatnya surga. Mau kan? Allah itu menilai dari apa yang kita lakukan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apa yang kita lakukan, setiap langkahnya, setiap geraknya itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada wudu. Wudu itu tidak ada dari gerakan, Bu. Ada gerakannya, kita ke WC-nya atau kita ke tempat wudu, kita melakukan membasuh, kita melakukan mengusap. Perbedaan mengusap dan membasuh itu apa Bapak Ibu kalau begitu? Kan tadi ada mengusap, ada membasuh ya. Muka tadi membasuh. Kok tiba yang satu untuk rambut atau untuk kepala kok mengusap? Lalu bedanya membasuh dengan mengusap apa? Halo Ibu, bagaimana selama ini membedakannya? Oh, membasuh airnya mengalir. Kalau mengusap tangannya yang basah terus diusapkan. Bedanya membasuh dengan mengusap, tolong diperhatikan. Kalau membasuh, airnya diambil dulu, lalu disiramkan. Kalau airnya mengalir, kita
Misalnya wudhu nih, maaf, nanti ketika membasuh tangan, kalau pakai air mengalir, ibu biasanya tangannya diapain? Langsung diginiin kan? Ini membasuh atau mencuci? Nah, kalau selama ini berarti kalau begitu belum membasuh dong. Kalau membasuh itu airnya ditampung dulu, Bu. Tampung dulu baru dialirkan. Masya Allah, jazakallah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi ditampung dulu baru dialirkan. Itu membasuh. Kalau mengusap, airnya ditampung lalu dicipratkan. Sisanya itu yang digunakan mengusap. Begitu ya Pak ya? Oh, ada yang biasanya sampai saking solehnya nih Bu, saking semangatnya mengusap rambut, ambil airnya, wah, saking mantapnya. Bukan mengusap kalau begitu, berarti membasuh. Ini yang tidak, ya saking pingin sempurna maksudnya, tapi menjadi berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita mulai dari awal. Ya, pertama tadi mengucapkan niat. Ucapkan niat di dalam hati. Tolong selalu awali perbuatan yang baik itu tadi. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Jika perbuatan baik itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, terputus pahalanya. Maka awali dulu dengan mengucapkan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jika yang mengucapkan niat ini silahkan. Ada yang masih mau belajar, belum hafal nawaitul wudu'anya, lalu apakah tidak berwudu kalau tidak hafal nawaitul wudu'a? Boleh tetap berwudu. Niat itu tidak wajib menggunakan bahasa Arab ya Pak ya? Tidak wajib. Saking mudah-mudahnya niat boleh mengucapkannya dengan bahasa sendiri, gitu Bu. Jadi kalau misalnya ibu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya niat berwudu, langsung wudu, itu sudah sah Bu. Yang tidak sah dan akan berkurang sekali nilai keabsahannya adalah manakala ibu bapak memulai melakukan perbuatan baik itu tidak diawali dengan bismillah, itu loh Bu. Tolong dijaga betul. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya kalau dalam bahasa Jawa? Niat ingsun wudu, gitu ya Bu? Nah, gitu ya biasanya. Ya, sama di Sunda juga begitu Bu. Niat abi wudu, padu karena Allah Ta'ala, gitu kan sama gitu ya. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa manapun. Ya. Nah di sini ketika niat menggunakan bahasa manapun tidak ada istilah afdol atau tidak afdol. Semuanya boleh, yang penting diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bapak Ibu. Setelah mengucapkan bismillah, nah sekali lagi Bu ya, kalau masih belum sanggup dengan hati, masih ada keraguan-keraguan, boleh diucapkan. Tapi kalau masih sudah tidak biasa diucapkan di dalam hati, karena sesungguhnya sebaik-baik niat itu diucapkan di dalam hati. An-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Yang kedua, kita lanjut. Perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang penting banget harus kita perhatikan pada saat mau berwudu, perhatikan air yang mau kita pakai. Jangan mubazirkan air mengalir sia-sia. Allah sangat tidak menyukai orang yang menyia-nyiakan sesuatu, dan Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan menggunakan sesuatu. Wala tusrifu, kata Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu mencintai orang-orang yang tidak berbuat boros Bu. Orang yang boros dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti keborosan kita, maaf Bapak Ibu, mari kita hitung jika kita tidak, nanti Ibu boleh membandingkan. Ketika Ibu dan Bapak berwudu menggunakan air keran tanpa ditutup ketika melakukan wudu, berapa banyak air yang terbuang dengan berapa banyak air yang terpakai? Mana yang lebih banyak? Insya Allah yang paling banyak terbuang. Yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu menggunakan menggunakan keran, apakah ketika berwudu kerannya dikecilkan atau dihabiskan, dibesarkan? Mesti dipuas-puasin.
Misalkan, kalau tidak bergemuruh itu nggak puas wudhunya. Betul apa benar? Rasul tidak suka orang Muslim yang menghambur-hamburkan air ketika berwudhu. Bahkan Bu, maaf, Rasulullah itu seringkali mencukupkan berwudhu itu hanya satu gayung, Bu, Masya Allah. Hanya satu gayung, Bu. Pak, coba. Kalau kita cukup gak satu gayung? Enggak, airnya berlimpah. Apakah boleh? Boleh, asal sekali lagi menjaga jangan sampai menghambur-hamburkan. Ya, innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Orang yang senantiasa menghambur-hamburkan sesuatu itu adalah sahabatnya syaitan. Maka hati-hati Bu, kalau bisa maaf sampai dicontohkan oleh beberapa imam ketika berwudu Bu seperti ini Bu, maaf. Air mancur nih, ambil airnya, sebelum dibasuhkan ditutup dulu Bu dengan ini. Tutup dulu Pak. Masya Allah. Bisa nggak kita begitu? Enggak, karena belum pernah. Ya kan? Ya Allah. Bu, Pak, awas. Satu tetes air yang tidak kita gunakan untuk kemanfaatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Awas, jangan sia-siakan. Termasuk minuman ini seringkali dia minuman, Masya Allah. Jangan-jangan satu tetes terakhir itulah berkahnya ya Pak. Iya. Jangan-jangan terakhir ini yang tetesan terakhir inilah berkah yang akan kita peroleh. Tapi kadang kita mengabaikan yang terakhir itu. Maka termasuk di dalam berwudu atau nanti ketika bermandi junub, hati-hati Bu, jangan boros-boroskan air. Secukupnya. Kalau cukup 2 tong ya 2 tong. Masya Allah. Bahkan sekarang di Jakarta Bu, air 1 galon, Masya Allah, luar biasa berharganya. Karena apa? Airnya sekarang sedang banyak yang kebanjiran. Nah, kan jadi berharganya air luar biasa. Nah, manakala kita mau menggunakan air yang berlimpah itu, ingat-ingat Bu, saudara kita banyak yang sedang kekurangan. Asal jangan terlebih, sekali lagi secukupnya. Baik, berikut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah membasuh muka. Coba diperhatikan. Yang pertama, tampung dulu Pak airnya Bu. Setelah ditampung baru disiramkan. Dan ingat, di bagian wajah ini seringkali ada yang terlewat awal. Satu titik yang terlewat di antara rukun yang harus dilakukan. Maka maaf, jika wudhu tidak sah, maka pasti sholatnya tidak sah. Karena sholat itu tergantung wudhunya. Awas Bu, hati-hati Bapak. Sholatnya sampai berjam-jam, wudhunya gak benar, tidak akan diterima sholatnya jika wudhunya gak benar. Maka wudhu dulu dijaga yang benar. Nah ini makanya tadi ya bismillah, mudah-mudahan dalam rangka kita saling mengingatkan, yuk kita wudhu dulu dengan benar. Wudhu yang wajib, membasuh yang wajib, mengusap itu hanya 1 kali wajibnya Bu, ingat ya. Jika 1 kali sudah merasa sempurna, tidak perlu mengulang. Tapi kalau masih merasa belum sempurna, sunnah mengulang yang kedua dan ketiga. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi yang kedua dan ketiga itu bukan wajib, hukumnya sunnah. Tadi kan katanya kalau sunnah tidak dilakukan sayang ya. Ya sudah dilakukan untuk menyempurnakan. Maka perhatikan Bu. Pertama, ketika membasuh wajah, ambil airnya, kalau bisa dimatikan dulu kerannya, baru dibasuh. Ikut perhatikan Ibu, perhatikan Bapak. Ujung ini usahakan sampai ke ujung sini, seperti ini ya. Nah, jadi ketika dibasuh sampai ke sini, maka Bu, kalau airnya tidak menyala, kita masih bisa sempat Bu merapikan seperti itu. Usapkan tangan seperti itu Bu. Tapi kalau misalnya airnya menyala kan sayang, keluar terus sementara ini masih mengusap. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bu, tolong perhatikan, diusahakan. Kalau tadi yang pertama membasuh sampai ke ujung sini Bu, perhatikan ujung ini nih, sisi-sisi ini kenakan sampai ke samping Bu. Ini untuk menjaga. Nah sampai ke sini, ya Bu. Nah, Pak, sampai ke sini, langsung ke bawah, sampai seperti itu. Boleh dibalik seperti itu. Kalau sudah dibalik begini Bu, insya Allah yang bagian-bagian sini sudah tersentuh Bu, basah dan sudah tersentuh dengan telapak tangan. Yang kedua, diusahakan ketika membasuh Bu,
Pak, perhatikan yang kedua, basuh ujung-ujung ini, kenakan ke pojok-pojok ini, Bu. Lekukan ini biasanya suka kelewat, Bu. Nah, pakai ke sini. Perhatikan, nah, ke situ disentuhkan. Begitu ya Bapak Ibu. 2 kali saja Ibu, sesungguhnya kalau kita sudah benar-benar menyempurnakan dengan usapan, insya Allah sudah sempurna. Adapun bagi yang berjenggot atau berjambang, bagaimana nih? Ini Pak Ustadz Gundoyo kan rambutnya di atas, lalu basuhnya sampai mana? Sampai ke sini. Ya, jadi batasnya adalah batasan yang normal tumbuhnya rambut. Normal tumbuhnya rambut di bagian atas dahi ya. Ya berarti sampai sinilah kita membasuh. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau tadi ada 2 sampai 3 kali membasuh, yang pertama yang wajib, yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Yang kedua, baik Ibu, mohon diperhatikan. Membasuh tangan. Tangan itu dari ujung sini sampai sini, ini tangan Bu. Sampai sini Bu tangan itu. Ya. Sampai sini Bu, dari sini sampai sini. Maka Allah membatasi ilal marafiq, hanya sampai siku, ini batasan Bu. Maka itulah yang harus kita sempurnakan membasuhnya. Maka Ibu mohon maaf, ada yang suka maaf Ibu, dibalik, membasuhnya digini dulu karena ada air mengalir. Ini namanya bukan ilal marafiq Bu, dari berarti dari siku ke tangan. Tiba kebalik ini. Harusnya dari tangan ke siku, berarti dari sini Bu membasuhnya. Maka kalau basuh tangan, ambil airnya baru disiramkan, baru diikuti, boleh dari depan sampai ke belakang begitu atau dari belakang ke depan. Ikuti dengan tangan. Awas, sekali lagi, ikuti dengan usapan tangan. Maksudnya adalah agar sempurna sampai siku itu, jadi ketika membasuh sampai sini seperti ini Bu, Pak. Nah, sampai sini. Jangan cuma digini-gini. Nah, kan air kan enak kan? Nah, gitu kan? Ada yang biasa begitu? Ayah senyum ya. Alhamdulillah. Jadi tidak demikian ya. Jadi saya ulangi, airnya ditampung, ambil, lalu disiramkan. Ya Pak ya. Jadi diikuti dengan usapan. Usapan boleh dari belakang ke sini atau dari depan ke sini juga boleh. Yang kiri juga demikian. Begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengusap rambut. Nah, diperhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mengusap rambut atau mengusap kepala ini ada berbagai pandangan dan berbagai pendapat. Saya langsung menyampaikan ke semuanya. Pertama, mengusap rambut dari depan, dicipratkan dulu dari depan sini sampai ke belakang, lalu dibalik 1 kali dan tidak langsung ke telinga. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau hanya membasuh sampai pertengahan sini. Jadi membasuh ke atas langsung dibalik. Kalau Rasul membiarkan berarti boleh. Nah, yang ketiga, diperkenankan sebagian kecil dari tumpat tumbuhnya rambut. Paling tidak ada tiga helai itu sudah terusap. Begitu ya Bu. Nah, Ibu jangan ini mentang-mentang rambutnya panjang lalu yang dicelupin ujungnya doang gini. Jangan ya. Atau bapak nih, bapak kan rambutnya panjang, cipratkan ujung-ujungnya aja gini-gini. Jangan ya. Jadi diusahakan jangan sampai kena ke kulit. Berikutnya, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, setelah mengusap rambut, berikutnya adalah kenapa Bu? Jadi untuk mengusap rambut sekali lagi, boleh sekali langsung ke telinga atau boleh dipisah. Gitu ya. Boleh 1 kali, boleh juga 3 kali. Silahkan Ibu lakukan. Mau yang 3 kali diulang-ulang boleh. Yang 1 kali langsung ke belakang sini pun boleh, silahkan langsung ke telinga. Gitu ya Bu ya. Gak usah diperdebatkan. Ini semuanya sudah disepakati oleh para ulama ya. Nah, berikutnya adalah membasuh kaki. Mau membasuh kaki, ini air keran biasanya seperti gini-gini. Sering melihat begitu Bu. Apalagi kalau di pondok kan ada kolah ya Pak ya.
Ini bukan membasuh namanya, berarti menyelupkan. Yang tadi di sini mencuci dan begitu. Lalu yang benar bagaimana? Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Meskipun ini singkat tapi ini betul-betul yang harus dijaga. Bahkan Rasul sampai berpesan, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampai Rasul mengatakan jangan lebihkan membasuh kakimu pada saat berwudu dari 2 mata kaki. Ketika kau melebihkan dari mata kaki, tidak termasuk pengikutku, kata Rasul. Saking apa? Berhati-hati Pak, jangan berlebih-lebih. Lah ini ada yang membasuh sampai dari sini. Dari sini Pak. Airnya ngalir dari sini. Membasuh kamu. Berlebihan. Jangan berlebih-lebih. Maka yang paling bagus, perhatikan Bapak Ibu. Kalau 1 kali belum sempurna, lakukan 2 kali. Jika 2 kali belum sempurna, sempurnakan 3 kali membasuh. Sekali lagi, membasuh bukan ditendang-tendang. Saya mau izin angkat kaki ya. Nah, jadi makanya di beberapa tempat suka ada tempat ini ya. Aduh ya Allah, saya nggak sopan. Kesini aja ya. Ambil Bu kaki airnya, selai. Ketika membasuh bagian depan, ini bagian depan yang 1 kali, bagian depan harus sela-sela. Nah, sela-sela Bu. Ibu jangan buru-buru. 1, ini sudah. Yang kedua, bagian belakang kan belum nih. Yang kedua, bagian belakang. Ambil bagian belakangnya Ustaz sampai mata kaki saja. Kalau yang ketiga, ini kalau merasa belum sempurna, yang ketiga boleh dari depan sampai belakang. Masya Allah indahnya aturan agama. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar-benar termanfaatkan. Jadi di sela-sela tadi Bu, yang belayar pas itu. Yang kanan disela-selai dengan ini, dengan bagian yang kanan. Yang kiri dengan yang kiri. Seperti ini ya Bu ya Pak ya. Ada yang begitu biasanya? Alhamdulillah enggak ya. Kalau enggak, yang mudah-mudahan dari saat ini kita awali dengan menyempurnakan berwudu. Yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya tadi harus boleh nggak membasuh tangan dulu terus membasuh muka? Tidak, berarti tidak berwudu. Baik, ternyata sudah isya ya. Belum sampai sholat rupanya Pak Haji. Kita lagi. Di pekan depan. Maka mari sekali lagi kita sempurnakan. Mudah-mudahan wudu dan tadi tata cara wudu yang singkat tadi bisa dipraktikkan dengan sebaik-baiknya. Yang prinsipnya adalah jangan terburu-buru ketika berwudu, jangan tergesa-gesa ketika berwudu. Ini tadi baru wajibnya, Bu, sunnahnya belum kita bahas. Ya, kalau yang wajib dari yang 4 rukun sudah sempurna, insya Allah sempurna. Ditambahkan dengan niat dan tertib, itu sudah sempurna. Yang sunnah-sunnah misalnya sementara ditunda, tetapi memang sayang jika tidak kita lakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan praktik berwudu, insya Allah satu persatu. Mari diperhatikan. Yang pertama, tolong diperhatikan air jangan dibiarkan mengalir selamanya sepanjang berwudu atau sepanjang membasuh bagian-bagian tertentu. Sebaiknya seperti ini kita ambil. Ketika diambil, maka misalkan ini ditutup terlebih dahulu. Maka ini insya Allah akan lebih menghemat air daripada banyak yang terbuang. Mari kita perhatikan. Sebelumnya, tolong diperhatikan apabila menggunakan baju lengan panjang, maka diperhatikan betul bagian ini harus sampai di siku seperti ini. Jika siku tidak nampak, maka ini akan kemungkinan terbesar bagian belakang ini tidak akan terkena dengan atau tidak akan terbasuh, air tidak akan merata sampai ke bagian siku. Yang pertama adalah kita membasuh atau meratakan dulu bagian tangan seperti ini, bagian ini, agar apa yang masih jika ada kotoran-kotoran yang masih ada di bagian telapak tangan ini bisa terhilangkan seperti itu. Seperti ini. Oke, berikutnya ketika berkumur, diperhatikan sebaik-baik adalah ketika berkumur langsung dihirup ke istinsyar.
Seperti itu, saya ulang. Ditutup terlebih dahulu, ambil, dan sisanya langsung dihirup. Berkumur. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh hanya berkumur saja. Demikian. Kemudian yang ketiga, kita istinsak jika terpisah, maka boleh dilakukan seperti ini. Boleh satu-satu seperti itu, atau boleh langsung kedua-duanya, kedua hidung. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah membasuh muka. Perhatikan. Jadi kita lepas terlebih dahulu. Diperhatikan ketika membasuh wajah. Kita tutup terlebih dahulu. Sisa air, ingat, membasuh airnya harus disampaikan ke bagian yang akan kita basuh. Maka perhatikan ujung-ujung jari. Perhatikan ke sini ujung jari, kemudian diratakan ke bagian atas, lalu dibuka sampai menyentuh ke bagian sebelah. Ibu jari bisa langsung ke sini. Ke sini. Saya ulang. Yang kedua, kita basuh seperti ini. Ibu jarinya ke sini. Ingat sela-sela di antara kelopak mata ini. Kelopak mata ini harus benar-benar tersela, diratakan dengan air dan bagian atas demikian. Bagian wajah. Kemudian berikutnya membasuh tangan. Ingat, membasuh tangan bukan dikucurkan seperti ini. Ini yang tidak benar dan kurang tepat. Meskipun tetap akan terbasuh semuanya, akan tetapi karena awalnya adalah kalimatnya membasuh tangan hingga siku, maka dari ujung atas dulu sampai ke belakang, sampai ke siku. Maka caranya adalah kita ambil air, kemudian disiramkan, lalu diikuti dengan tangan yang ini ke belakang sini, dibalik dari depan, seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Ini kita tutup dulu, kita ambil seperti ini dan mengalir, maka diikuti dengan usapan tangan. Demikian pula untuk yang kiri, dibasuh terlebih dahulu, diikuti dengan tangan, diusapan seperti itu dan di sela-sela. Berikutnya adalah mengusap rambut. Mohon diperhatikan pada saat mengusap rambut, maka air dicipratkan terlebih dahulu. Cipratkan, perhatikan sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, lalu dibalik. Dibalik, lalu boleh langsung ke telinga. Saya ulang sekali lagi. Dicipratkan airnya, kemudian dibasuh, diusapkan dari depan sampai ke belakang, lalu dibalik langsung ke telinga. Mengusap rambut cukup satu kali saja. Boleh jika dalam keadaan tertentu boleh diciprat sampai sini saja dan dikembalikan. Itu juga sudah dianggap cukup. Atau kalau sebagian saudara-saudara kita yang membasuh hanya sampai bagian belakang, ini pun diperkenankan. Kemudian berikutnya adalah karena tadi telinga sudah di bagian langsung dengan mengusap rambut, maka telinga tidak usah diulang kembali. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki. Mohon diperhatikan, ingat sekali lagi, membasuh kaki bukan dijatuhkan seperti ini. Akan tetapi ingat sekali lagi, membasuh maka air yang akan kita gunakan ditampung terlebih dahulu. Setelah ditampung baru akan kita basuhkan. Perhatikan ketika membasuh, yang pertama di bagian depan dan lalu disela-selai. Disela-selai dengan kelingking. Disela-sela. Yang pertama, yang kedua bisa membasuh bagian belakang. Bagian belakang ingat, jangan berlebih sampai melebihi mata kaki. Cukup sampai mata kaki saja. Maka tidak diperkenankan ketika membasuh sampai ke atas seperti ini. Ini tidak diperkenankan. Dan itu termasuk kategorinya berlebih-lebihan. Kemudian untuk yang kiri juga demikian.
Kita ambil airnya, lalu kita basuhkan ke bagian sini, bagian depan terlebih dahulu, maka langsung selai terlebih dahulu. Kemudian bagian yang kedua, sebagaimana tadi yang kaki kanan, langsung di bagian depan, lalu dibasuhkan sampai hanya dengan mata kaki saja. Dan ini sudah lebih dari cukup. Jika masih merasa kurang sempurna, ada bagian yang belum terbasuh, boleh dilanjutkan dengan basuhan ketiga, yakni membasuh dari seluruh sampai ke sini. Dan ingat, bagian bawah selalu harus disempurnakan. Demikian. Kemudian setelah selesai, berdoalah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Demikian tutorial wudhu ini, semoga bermanfaat untuk jamaah rahimakumullah dan menyempurnakan pelaksanaan wudhu kita sehingga wudhu kita benar-benar sempurna, bahkan bisa menghantarkan salat kita semakin khusyuk. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.